Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyambung kajian kita surat Al-Furqan. Surat yang ke-25. Pada pagi hari ini masuk kepada ayat yang ke-16. Al-Furqan surat yang ke-25 ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Kana 'ala rabbika wa'dan mas'ula. Wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula am hum dallus sabil qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin mata'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikr wa kanu qauman bura. Sampai di situ dulu. Menyebut kaji yang lalu sebentar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan neraka sa'ir atau neraka yang bernyala-nyala bagi siapa saja yang mengingkari, mendustakan, tidak percaya kepada adanya kehidupan akhirat. Lantaran mereka tidak percaya atau tidak yakin, maka tentu saja mereka tidak berbekal, tidak bersiap untuk menuju hari akhirat. Dengan begitu wajarlah mereka masuk neraka sa'ir. Yang kedua, kesimpulannya, neraka itu mempunyai sifat namanya marah, dan neraka juga bisa melengking. Ketika neraka melihat mereka yang bangkang, yang engkar, yang durhaka, yang zalim itu, maka langsung neraka itu menggerum, menahan marah. Hampir saja pecah-pecah neraka itu lantaran marah melihat para orang-orang yang angkuh sombong ini atau orang yang ingkar, yang bangkang itu. Kemudian salah satu bentuk dan cara dimasukkan orang ke neraka adalah dengan jalan dirantai dan dibelenggu. Kemudian mereka dihimpun dalam satu rombongan, lalu dilempar ke jurang-jurang neraka, makanan daiqah. Terakhir, mereka setiba di sana meneriakkan kematian atau kebinasaan karena tidak tahan. Maka diserukan kepada mereka, berteriaklah sekeras-kerasnya, selantang-lantangnya untuk minta mati. Tapi mereka tidak akan mati, karena mereka akan abadi di neraka selama-lamanya. Apakah itu yang lebih baik atau surga yang Allah janjikan untuk orang yang muttaqin? Tentu jawaban orang yang beriman, surgalah dengan segala macam kenikmatan, kelezatannya,
yang jauh lebih baik daripada dicampakkan ke neraka dengan hina. Baru masuk sekarang ayat ke-16. Lahum untuk mereka atau bagi mereka. Mereka siapa? Mereka orang-orang muttaqin. Karena sebelumnya berbunyi ayat ke-15, Jannatul khuldi, surga yang kekal, allati yang wuidal muttaqun, yang telah dijanjikan oleh Allah untuk dimasuki oleh orang-orang yang bertakwa. Dan memang surga itu Allah persiapkan untuk orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin dalam ayat lain. Nah, lahum untuk mereka orang-orang yang muttaqun ini, fiha di dalamnya surga itu, ma yasha'un apa saja yang mereka kehendaki dari berbagai macam kenikmatan. Kalau bahasa kitanya pinta buliah, kandak balaku, itu di surga. Apa saja pinta, apa saja kandak, silakan. Allah sudah janji akan diberi. Bahkan kalau ada ibu-ibu yang ingin beranak, dalam beberapa riwayat disebutkan langsung hamil, langsung lahir, langsung kembali menjadi gadis, andaikan ingin. Malahan dalam sebuah riwayat disebutkan ada orang yang bertanya ke Rasulullah, apakah boleh berkebun di surga? Kata beliau, apapun yang kalian minta ada di situ. Jadi bagi para orang yang suka berkebun, ingin lagi berkebun di surga, taraga, ya silakan. Namanya ma yasha'un, apa yang mereka kehendaki. Khalidin, khalidin mereka orang-orang yang kekal di dalam surga itu. Khalidin abadah, tidak akan mati dan tidak akan dikeluarkan, karena kematian sudah dimatikan, kematian sudah disembelih. Setelah yang masuk neraka, yang masuk surga, lalu dihadirkan kematian. Dan Allah jelmakan kematian itu dalam bentuk seekor kibas, kambing masa kitanya. Ketika dipanggil penghuni surga, mereka jadi cemas. Jangan-jangan dipanggil untuk keluar. Lalu kepada mereka dikatakan, apakah kalian mengerti dan tahu apa ini? Maka mereka paham, itu adalah kematian yang Allah jelmakan dalam bentuk seekor kambing masa kitanya. Dipanggil lagi penghuni neraka, mereka gembira, jangan-jangan dipanggil untuk keluar. Apakah kalian mengenal ini? Mereka menjawab, ada, ini kematian. Lalu disembelihlah kematian yang dijelmakan dalam bentuk kambing itu. Kemudian yang di surga kalian kekal, tidak akan mati-mati. Yang di neraka kalian kekal, tidak akan mati-mati. Di situ selama-lamanya tidak keluar. Maka berputus asalah mereka-mereka yang di neraka, dan bergembiralah mereka-mereka yang ada di surga, karena tidak mati-mati dan tidak akan keluar. Kana 'ala rabbika wa'dan mas'ula. Lanjutan ayat. Kana adalah itu mereka janji Allah kepada mereka. 'Ala rabbika, atas Tuhanmu, adalah suatu wa'dan, suatu janji yang pantas amat patut dimohonkan kepada Allah untuk diberi. Rasulullah mengatakan, jika kalian minta surga, mintalah kepada Allah, jangan tanggung-tanggung.
minta betul Firdaus. Sebagaimana kita minta memohon kepada Allah agar dipelihara, dijaga, dilindungi, dijauhi dari neraka, bersungguh-sungguh, maka bersungguh-sungguh pula lah meminta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk dimasukkannya ke dalam surganya. Jangan tanggung-tanggung dan jangan ucapkan asalkan masuk surga, di tepi-tepi surga saja jadilah, jangan begitu minta. Karena yang di tepi surga itu orang tidak ada. Surga yang paling bawah, yang kenikmatan di situ Allah janjikan dengan 10 kali lipat nikmat yang diperoleh diraih oleh raja-raja dunia, itu ditempati oleh orang yang paling akhir keluar dari neraka. Itu orang yang punya iman sebesar biji. Masih ada imannya, pengakuannya kepada Allah. Bagi mereka itu surga paling bawah. Jadi kalau kita minta asalkan masuk surga, biarlah di bawah-bawah atau di tepi-tepi, berarti kita terakhir masuk surga dan dinyanyah dulu di neraka sehabis-habisnya. Jadi orang terakhir keluar dari neraka berarti tidak ada yang akan keluar lagi. Dan itu yang terakhir masuk surga. Jadi kalau kata Rasulullah, wa'adan mas'ula. Allah janji. Apa janji Allah? Bahwa mereka akan kekal. Dan untuk mereka segala apa saja ada di situ. Ini janji. Janji itu mas'ul. Mintalah, mohonkanlah kepada Allah agar itu kita memperolehnya. Maka bersungguh-sungguhlah berdoa agar dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, apabila seseorang bersungguh-sungguh penuh harap memohon kepada Allah berkali-kali untuk dimasukkan ke surga, kalau tidak salah hadis itu riwayat Imam Tirmizi, maka surga itu bilang kepada Allah, ya Allah adkhilhul jannah, masukkanlah dia ke dalam surga. Dia sudah berkali-kali meminta, tapi tentu saja yang minta itu sesuai dengan persiapan dan bekalnya. Namanya wa'dam mas'ula. Jadi kana adalah apa? Adalah janji. Adalah janji yang telah Allah janjikan. Pertama janjinya adalah di situ apa saja yang diminta. Minta buliah kan tidak berlaku. Yang kedua, kekal di situ, itu satu janji. Mas'ul. Yang patut dimohonkan kepada Allah. Maka jangan kita jemu berhenti bosan-bosannya minta masuk surga. No tandwaro, ya dimintalah, nampakkan naruh. Nampakkan kepingin bahwa kita ingin ke sana. Mas'ulah. Wa yauma yahsyuruhum. Lalu ayat yang ke-17 diingatkan. Kapan terjadinya janji-janji itu? Baik yang diancamkan dengan neraka sa'ir, lantaran mereka ingkar bangkang durhaka tidak percaya, ataupun yang dinyanyikan dengan surga, di mana mereka situ apa saja yang disukai, diinginkan, dikasih dan kekal. Kapan itu? Itu terjadi nanti saat di mana hari yahsyuruhum, hari di mana yahsyuru, Allah akan mengumpulkan mereka. Yahsyuru, penghimpunan namanya hasyrun. Tempat berkumpul, tempat berhimpun, mahsyar. Kalau yahsyuru, dia menghimpun. Berbagai macam penjelasan ulama, di antaranya adalah ini arahnya kepada mereka-mereka yang ingkar, yang bangkang, yang neraka, yang sombong, tidak yakin, tidak percaya, dan mereka malahan
menyembah kepada selain Allah, yaitu pelaku syirik. Saat hari di mana mereka itu dikumpulkan, yahsyuru, Allah mengumpulkan hum. Kata-kata hum itu tertuju, terarah kepada mereka yang kafir, musyrik, bangkang, engkar, tidak percaya, angkuh dan sombong. Humnya ke sana. Walaupun kita atau kaum muslimin orang beriman juga dihimpun, tapi ke sana perginya sini hum. Mereka dihimpun dalam beberapa riwayat ya sesuai dengan jenisnya, kelompok. Kafirin ya sama-sama kafirin, musyrikin sama musyrikin, mukminin munafikin sama munafikin. Begitu seterusnya. Lalu disatukan mereka dengan apa saja yang mereka sembah. Kalau mereka menyembah patung-patung berhala, maka patung-patung berhala itu nanti juga akan diadakan lagi, lalu dihimpun dengan para penyembah-penyembahnya. Kalau yang mereka sembah itu berupa malaikat-malaikat, maka malaikat-malaikat yang mereka sembah-sembah juga dihimpun dengan mereka. Kalau mereka menyembah Nabi Isa juga dihimpun, disatukan dengan para penyembah-penyembahnya. Jika mereka menyembah Uzair, Nabi Uzair yang diklaim oleh orang Yahudi anak Tuhan, juga mereka dihimpun. Jadi siapa saja yang disembah, apa saja yang disembah, nanti akan dihimpun dengan para penyembah-penyembahnya. Kemudian ditanya, orang-orang muslim dan orang mukmin karena menyembah Allah, tentu dia nanti akan dipersuakan bertemu dengan Allah. Celakalah dan celakalah para penyembah patung-patung, berhala-berhala, dewa-dewi, bahkan yang menyembah Fir'aun pun. Siapa saja mereka dihimpun, disatukan, bukan masuk neraka, enggak. Dihimpun dulu, dikelompokkan dulu. Setelah dihimpun, dikelompokkan, apa saja yang mereka sembah, wa ma ya'buduna, dan apa saja yang mereka sembah min dunillah, selain daripada Allah. Fayaqul, maka saat ketika itu nanti yaqul, Allah Ta'ala berfirman, berkata kepada Tuhan-Tuhan yang disembah itu, lil ma'budin, kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dan yang dijadikan Tuhan serta diangkat menjadi Tuhan selain daripada Allah. Maka arahan perkataan Allah kepada mereka-mereka ini dibentak, dihardik. Apa bunyinya pertanyaan itu? Antum adallantum ibadi. Antum kamukah? Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Tapi ini prosesnya. Antum kamukah yang telah menyesatkan antum itu kan pertanyaan. Apakah antum? Apakah itu namanya takriak, menghardik, membentak. Siapa yang dihardik, dibentak? Yang disembah. Apakah dia malaikat atau jin atau Nabi Isa atau pohon atau arca atau patung dan berhala, dewa, dewi, apa saja. Semuanya nanti diwujudkan lagi. Setelah mereka berhimpun ditanya Tuhan-Tuhan itu. Kalau bahasa kau kalian namanya sekkan mereka kau dulu di dunia. Kira-kira begitu kalau bahasa wa'an. Antum adaltum ibadi.
Apakah kalian-kalian yang menyesatkan hamba-hambaku sampai mereka menyembah kalian? Jadi begitu berat nanti hari berhisab, hari pertanggungjawaban. Nabi Isa pun dikumpul dalam surat Al-Maidah nanti, dikumpul Nabi Isa, ditanya juga, apakah engkau yang menyuruh mereka menyembahmu hai Isa dengan ibumu? Nabi Isa bela diri. Jadi kalau di takriak, dibentak di hati, jadi kalian yang menyuruh-nyuruh kayak gitu. Kalian yang menyuruh-nyuruh mereka sampai mereka memuja-muja, menyembah-nyembah, berdoa-doa kepada kalian dari dunia, meminta lah, sampai sujud, sampai tiarap, macam-macam. Dengan catatan Allah tahu, Allah Maha tahu, Allah tidak butuh itu. Cuman dalam rangka agar proses pengadilan dan pertanggungjawaban itu dilaksanakan dengan sejujur, seadil-adilnya. Amhum dallus sabil, atau hum. Kalau haula itu diarahkan kepada para penyembah-penyembah. Andaikan bapak-bapak ibu di sini ya, anggaplah ini kamera saya ini sebagai Tuhan yang disembah selain Allah, atau apa saja dikumpul, tonggak-tonggak ini Tuhan selain Allah apa. Lalu kita ini para penyembah. Nah, diarahkan tanya kepada ini, kepada tingkat-tingkat. Lalu haulanya adalah kepada kita semua. Kalian dulu yang menyaksikan hambaku sampai mereka menyembah-nyembah kalian. Haula, mereka ini sampai menyembah-nyembah kalian. Kangkang-kangkangi dan segala macam. Jadi haula, mereka. Atau hum, atau mereka yang dallus sabil, atau mereka yang sesat daripada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang hak. Mari kita bayangkan sejenak suasananya di mahsyar, di tengah semua makhluk. Suasananya luar biasa, panasnya, tidak ada naungan. Saya tidak tahu sekarang apakah sudah dikasih baju ketika itu atau belum. Saya belum dapat penjelasannya. Kapan dikasih baju, kapan dikasih pakaian, belum dapat saya penjelasan keterangan yang jelas dari tafsiran dan hadis-hadis, belum dapat. Tapi pasti akan dikasih baju lagi. Cuman ketika diajukan pertanyaan ini, apakah para manusia penyembah selain Allah itu apakah sudah berpakaian atau belum? Wallahu a'lam. Nah, suasana itu. Maka ketika itulah terjadi tuduh-menuduh, tuding-menuding, cela-mencela, maki-memaki, dan saling melepaskan dan menyelamatkan diri masing-masing. Kemudian menjawablah para malaikat atau jin, atau Nabi Isa atau Nabi Uzair, atau apa saja yang disembah. Rupanya kita sudah dapat bocorannya ini sekarang. Apa jawaban mereka? Subhanaka, Maha suci engkau ya Allah. Siapa yang bilang begitu? Yang disembah-sembah. Subhanaka, Maha suci engkau ya Allah. Mereka baca subhanallah itu ta'ajub. Namanya li ta'ajub. Merasa heran dan aneh. Kenapa? Ya mereka juga aneh. Kenapa mereka yang disembah? Patung tidak tahu kenapa dia disembah. Berhala juga tidak tahu kenapa dia disembah. Malaikat juga tidak. Atau Nabi Isa juga merasa aneh. Nabi Uzair aneh. Kenapa saya yang disembah? Matahari juga, bulannya juga. Penunggu-penunggu ya juga. Siapa penunggu? Penunggu Gunung Merapi, Gunung Bromo juga. Ta'ajub.
Aneh. Anehnya Pak, Maha suci engkau ya Allah, aneh. Maha suci. Kan subhanaka itu dibaca untuk salah satunya untuk menyelesaikan keheranan. Kalau kita merasa heran dan merasa aneh, ya baca subhanallah. Ini kan ada masya Allah, ada subhanallah. Sekarang subhanallah. Kalau sekarang subhanaka, Maha suci engkau ya Allah. Merasa aneh, merasa heran, merasa tercengang dan takjub. Karena yang disembah tidak tahu bahasa dia disembah misalnya. Bukankah Nabi Isa disembah setelah dia meninggal? Nabi Uzza juga. Lebih batang kayu tidak tahu dia disembah. Jinnya mereka sembah barangkali yang ada di situ. Jadi jawaban mereka subhanaka, Maha suci engkau ya Allah. Makana yang bagi lana. Makana yang bagi lana. Makana tidak adalah, makana itu tidaklah patut. Yang bagi patut pantas. Maka makana tidaklah patut pantas layak. Lana bagi kami. An nattakhidha min dunika min awliya. Untuk mengambil, nattakhidha mengambil. Mengambilnya ini menjadikan min dunika selain daripada engkau ya Allah sebagai aulia, sebagai pelindung. Jawaban daripada yang disembah-sembah. Maha suci engkau ya Allah, kata mereka, atas kelakuan, pekerjaan, perbuatan mereka menyembah-nyembah kami. Karena tidak pantas, tidak patut, dan tidak ada hak kami atas seorang pun makhlukmu agar mereka menyembah kami sebagai penolong, pembantu, pelindung selain daripada engkau. Tidak mungkin, tidak patut. Kami ini menyeru, mengajak mereka untuk menyembah kami. Karena tidak ada satupun yang bisa melindungi. Aulia, pelindung, penolong. Selain daripada-Mu ya Allah. Ini namanya pembelaan diri Tuhan-Tuhan yang disembah. Berarti nanti ya Tuhan-Tuhan juga disidang. Segala macam Tuhan-Tuhan, termasuk hantu-hantu. Hantu-hantu juga disidang. Siapapun yang didewa-dewa, diagung-agung, disanjung-sanjung, bagaikan posisinya sama dengan Tuhan, yang kepadanya diajukan berbagai macam ya penyembahan-penyembahan dan segala macam, semuanya juga akan disidang. Ditanya dia, tanya satu, apakah kalian yang menyuruh, mengajak, atau mendorong mereka agar mereka ini menyembah, mengagungkan, memuja-muja. Pokoknya dia merampas hak Allah. Berdoa, menyanjung, mengagungkan, menyembah, beribadah, taat, patuh, tunduh, pasrah, tawakal, bersandar. Itu kan hak Allah semua. Termasuk mengklaim dirinya penguasa, raja di raja. Dan lebih baik orang wa raju alam. Raju alam itu kan mudah-mudahan tidak sabananya gala saja, tapi bapak yujo kalimat. Adalah raja langit. Raja di langit Allah. Lillahi mulkus samawa wa tiala. Milik Allah langit dan bumi. Dia rajanya, dia pengaturnya. Yudabbirul amra minas samai ilal ardh. Dan semuanya hak-hak Allah itu
Bila dirampas, bila diambil, nah siapapun yang mengambilnya ditanya. Kenapa mereka mengalihkan penyembahan kepada engkau? Pemujaan, sanjungan, menyandarkan diri, meminta, memohon, mengambil berkah, segala macam panjang. Semuanya bela diri. Nah, itu bela diri. Intinya, Maha Suci, engkau tidak wajar, tidak patut bagi kami. An nattakhidha min dunika. Tidak wajar, tidak patut ke kami untuk mengambil, menjadikan selain daripada engkau wali, aulia, pelindung, penolong. Yang mana mereka kami arahkan untuk menjadikan kami sebagai aulia. Tidak patut. Tidak ada yang layak, yang pantas, yang patut untuk jadi aulia, melainkan engkau. Tidak mungkin kami menyuruh mereka mengalihkan aulia kepada kami. Aulia itu bukan wali-wali yang sering keluar di media, gitu. Aulia atau wali itu Allah. Allah itu al-wali. Apa itu wali? Pelindung, penolong, yang kepadanya diajukan berbagai macam permintaan, permohonan, pengagungan. Sehingga katakan anta maulana. Anta maulana, sama dengan wali juga. Walakin mata'tahum, dan tetapi masalahnya ya Allah, kata Tuhan-Tuhan yang disembah. Walakin mata'tahum, dan tetapi sebenarnya mata'tahum, mereka mengembalikan kepada Allah ni. Mata, engkau telah memberikan kesenangan kepada mereka. Dan juga kepada kepada bapak-bapak, nenek moyang mereka, kesenangan-kesenangan duniawi. Lalu mereka tertipu, terpedaya dengan kesenangan-kesenangan itu. Maka berartilah kesenangan duniawi kalau kita tidak hati-hati bisa memperdaya, menipu, melalaikan, melengahkan. Makanya diingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Karena harta benda, amwal, juga anak-anak dan lain sebagainya bisa melalaikan, melengahkan kalian untuk berzikir, mengingat Allah, menyembah Allah dan segala macam. Diingatkan orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Engkau telah beri mereka nikmat ya Allah. Mata itu kan kesenangan. Diingatkan bahwa dunia ini matanya gurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia ini kesenangannya kalau tidak hati-hati, tidak waspada, dia bisa gurur, memperdaya. Nah mereka ini karena engkau beri kesenangannya Allah, mereka tertipu, terpedaya. Sehingga mereka lalai, dilengahkan. Malah juga mereka mengalihkan wali-walinya kepada laksana engkau ya Allah. Itu kata siapa? Kata yang disembah-sembah, membela, ya membela dirilah. Hatta nasuz zikra, hingga mereka hatta kan hingga nasu mereka lupa. Mereka melupakan. Apa yang mereka lupakan? Mereka lupa berzikir kepadamu. Itu mensyukuri nikmat itu dalam bentuk melakukan ketaatan, melaksanakan kewajiban dan penghambaan diri kepadamu. Justru malah mereka menghambakan diri kepada nikmat. Nikmat yang kau berikan itu justru mereka pakai malah untuk menyombongkan diri, membantah, menentang dan mengingkari engkau ya Allah. Karena semenjak zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, yang menentang itu orang-orang zahir,
Zahab itu bahasa Inggrisnya zahab. Orang berpunya lah. Ilmunya menentang orang berpunya. Ada 3 yang selalu menentang. Orang yang punya, orang berharta, penguasa, pejabat. Sepanjang zaman ini yang menentang kebenaran, walaupun tidak semua. Karena mereka ketakutan kehilangan. Kehilangan itu, kehilangan harta, kehilangan jabatan, kekuasaan dan kekuatan dan dukungan. Maka bisa saja mereka menjadi orang nomor 1 terdepan yang menentang kebenaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul. Zaman Nabi Nuh juga begitu. Nah, jadi ya Allah, Engkau telah beri mereka kesenangan. Mata'tahum. Bukan hanya mereka, juga bapak-bapak, nenek moyang mereka, abak. Abak itu jamak daripada abun. Abun itu bapak. Paman juga abun, kakek juga abun. Bahkan nenek moyang ke atas juga abun, jamaknya abak. Jadi abu bukan hanya bapak kandung, paman juga. Kakek juga. Nenek-nenek moyang ke atas juga abu. Bahkan Nabi Adam namanya Abul Bashar, bapak manusia. Orang terpandang, tokoh, pemimpin juga bisa digelari dengan abu. Nah, Engkau telah beri kesenangan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka di atas, sehingga itu mengantarkan mereka lupa kepadamu. Zikir bukan membaca subhanallah alhamdulillah. Lupa mereka kepada mengingatmu, yaitu melaksanakan kewajiban mereka selaku hambamu, beribadah, taat, tunduk patuh, dan mensyukuri nikmat itu. Malah mereka menjadi hamba nikmat, bukan hamba pemberi nikmat. Kata siapa? Kata mereka yang disembah membela diri. Itu kan pembelaan diri mereka. Kenyataannya nanti lihat dulu. Kalau malaikat tentu selamat dia. Kalau Nabi Isa, ya selamatlah dia. Kalau Nabi Uzair, ya selamat. Kalau hamba-hamba yang saleh di zaman Nabi Nuh, ada 5 hamba yang saleh. Lalu setelah mereka mati, dibikinkan fotonya, patungnya, gambarnya, lalu dialihkan penyembahan ke situ. Jadi mereka, orang yang saleh ini bukan salah. Mereka selamat. Awal pembikinan patung untuk disembah adalah di zaman Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh diutus, ada hidup 5 orang saleh. Dalam surat Nuh, orang saleh-saleh menjadi panutan, contoh suri teladan dan ikutan. Lalu matilah 5 orang saleh-saleh ini sebelum Nabi Nuh diutus. Kemudian dibisiki oleh setan. Mereka tokoh mereka, bikinkanlah gambarnya untuk mengenang. Bikinkanlah gambar-gambar. Tidak sampai situ, datang bisik lagi. Kalau gambar ini kan tak tahan nih, bikinlah patung-patung disimpang-simpang di mana-mana, bikin lagi. Sampai situ kah? Enggak, setan punya langkah. Kemudian datangi setiap acara hari-hari tertentu. Nah, lama-lama ujungnya menyembah, beribadah. Orang salehnya tidak salah, yang salah siapa? Yang di belakangnya. Maka selamatlah. Siapapun yang disembah, dia tidak pernah menyuruh untuk disembah, tidak pula mengasih petunjuk atau ajaran, tidak pula mengasih peluang. Tapi ternyata mereka disembah-sembah saja, setelah mati mereka aman. Tuhan-Tuhan ini aman. Itu makanya Nabi Isa aman, malaikat aman, hamba-hamba yang saleh yang diangkat jadi Tuhan aman. Tapi kalau ada hamba-hamba yang saleh karena dia ingin fanatikus supaya orang terus-menerus didoktrinnya lah, sehingga orang seakan memuja, menyanjungnya, mendewa-dewakannya, mengagungkannya, minta berkat, minta ini. Itu juga dikhawatirkan juga nanti di akhirat, dikhawatirkan.
Bahkan mereka ini kalau sudah mati malah diagung-agungkan juga. Ini juga dikhawatirkan. Timbul pertanyaan ini, apa pertanyaannya? Kalian dulu yang menyuruh begini. Jawaban para yang disembah-sembah sama semuanya. Ya, masalahnya mereka itu lupa kepadamu. Wa kanu qauman bura. Wa kanu, dan adalah mereka ini yang menyembah-nyembah ini, yang mengangkat kami sebagai sembahan-sembahan, mereka ini adalah qauman bura, kaum yang binasa ini. Bura maknanya halikin, yang binasa, yang celaka, yang mampus, yang punah. Memang mereka aku dan celaka, ya Allah. Itu bukan hanya yang disembah-sembah. Bahkan setan-setan juga, jin-jin juga membela diri. Dalam surat dikatakan dalam surat Qaf juga, jin juga membela diri. Jin karin juga membela diri. Nah, kami tidak ada menyesatkan mereka, ya Allah. Mereka itu yang sesat. Itu pembelaan jin dalam surat Qaf. Qala qarinuhu Rabbana ma ataqaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id, kata jin. Jin yang berkata, jin yang dianggap hantu, kuntilanak, atau penunggu pauni, namanya setiap kelok di kala sonorang, setiap masuk di mopaka lalu orang menyepo, kemudian dia hantar apa, itu kan semuanya jin. Jin-jin ini termasuk jin-jin pendamping kita juga bela diri. Mereka kan ada hak bela diri. Yang tidak ada hak bela diri di negeri kita. Titik, tidak usah dipanjangkan. Jin bela diri. Mereka yang sesat. Itulah gunanya pengadilan akhirat. Siapapun pasti di sidang diadili. Yang salah atau yang benar, keputusannya nanti. Kan dibaca oleh imam kita. Imam kita tidak ada. Dibaca oleh imam kita. Cuman dia mik nyokari sakit lu telinga gitu kadang-kadang tak jadi ayat. Inna rabbaka huwa yafsilu yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Kan yafsilu. Nanti Allah yang akan memutuskan. Tuhanmu yang akan memutuskan nanti siapa yang salah, siapa yang benar. Di atas dunia berkelincah saja, tidak tahu. Kalau mau tomo saja. Kadang-kadang yang salah betul sangat. Salah betul aja. Apalagi yang betul itu betul-betul benarnya. Akhirat, jadi kalau keadilan, sebenar-benar keadilan nanti di akhirat. Tapi celakalah orang yang memutuskan segala macam perkara dan urusan di dunia ini tidak adil. Celaka dan celaka. Luar biasa. Karena dia telah mengatasnamakan hakim. Hakim yang sebenarnya kan adalah Allah. Salah satu nama Allah kan Al-Hakim. Ahkamul Hakimin. Nanti diputuskan semua. Baru ketika itu terperangah, terkesima, nakisurusi, menundukkan kepala, menyesal, ya Allah, disesal habis. Kalau nasi sudah jadi bubur, pencak je tu, biasa tinggal buat sambal selesai. Tapi kalau tiba di akhirat, tak ada kan nasi jadi bubur, tak jadi karak ke dah. Hancau kibirau semuanya. Ini diingatkan kepada kita. Setentangan hari itu. Penting kita ingat-ingat bahwa satu saat nanti kita akan dikumpul, akan dihimpun. Yang disembah ataupun yang menyembah. Yang memimpin ataupun yang dipimpin. Yang mengajar ataupun yang diajar. Semuanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin. Penanggung jawab. Dan setiap pemimpin tanggung jawab kalian itu akan ditanya. Apa pekerjaannya dan segala macam. Ini kajian kita subuh hari ini. Oh sudah. Ini semoga berfaedah.
apa yang kita sampaikan. Ya, silakan. Nah, Dajjal ada juga. Udah sijal ya enggak ada. Dajjal pastilah. Kan Tuhan akhir zaman. Cuman Dajjal yang dituduhkan sekarang kan enggak. Kan banyak pula yang tujuh Dajjal sekarang. Ad-Dajjalun, Dajjal. Jadi Dajjal masih Dajjal. Ada Ad-Dajjalun, para pembohong-pembohong. Ada Dajjal masih Dajjal. Jadi Al-Masih Dajjal satu. Kalau Dajjalun banyak. Di Indonesia banyak Ad-Dajjalun, para pembohong. Sementara. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.